Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Dan jumpa lagi sama Sylvia Proling. Hari ini aku akan menceritakan guys, sedikit aja tentang TKW Hongkong yang masih baru datang, masih baru. Gimana kisahnya, gimana ceritanya, jangan di skip, ikuti terus. Oke guys, ini ada anak baru guys, TKW Hongkong. Dia masih 3 bulan di Hongkong, masih baru dan masih pertama kali, dan itu pun pertama kali ke luar negeri. Anak ini guys masih muda, masih umur 21 katanya, dan tidak pernah kemana-mana. Dia lulus sekolah, nikah, dan sekarang anaknya umur 1 tahun. Sekarang 21 umurnya, lalu proses ke PT. Anak ini sebelumnya hanya kerja di toko itu loh guys, toko apa ya, kayak oli ban gitu loh, apa seperti itulah. Dulu kerja di situ, tapi hanya setengah tahun apa langsung hamil dan punya anak gitu. Setelah punya anak, si anak ini katanya ditinggal suami, selingkuh atau gimana lah ya, katanya selingkuh sih, dia main perempuan katanya. Mungkin karena kan pernikahan hanya 1,5 tahun katanya, pernikahannya tuh hanya sebentar saja, 1,5 tahun, dia minta cerai. Dan si anak ini, TKW ini, terpaksa sekarang sudah menjadi janda muda. Kebanyakan seperti inilah guys, janda muda, dan anaknya dikumpul ibunya TKW ini, adik ini ya. Sekarang anaknya sudah umur 1 tahun. Lalu dia nekat, karena di Indonesia itu untuk kerja memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk anak ini kan memang ya dibilang cukup atau tidak cukup itu tergantung diri kita masing-masing memang, tapi sebenarnya aku juga merasakan nggak cukup guys gitu. Apalagi anak 2, itu anak 1 aja seperti ini ya, mungkin tidak ada penghasilan yang lain, apa hanya kumpul sama bapak ibu gitu. Jadi dia nekatlah untuk pergi ke Hongkong. Dia proses ke PT. Dia di PT 4 bulan. Setelah ke PT, dia mendapatkan majikan jaga anak katanya. Dan dia di PT belajar, biasalah di PT itu belajar atau gimana. Ini kebetulan PT-nya ya mungkin seperti PT ku dulu gitu ya. Dia belajar di PT, dapat majikan jaga anak. Setelah itu dia terbang, visanya turun, terbang ke Hongkong. Nyampe di Hongkong guys, yang namanya masih baru ya guys, nggak pernah pengalaman ikut orang yang selalu diperintah-perintah mungkin gitu. Aku pun juga mengalami juga seperti itu. Dan dia masih bocah lah, masih anak-anak lah, umur 21, kan kayak anakku sendiri ya, apa ya, manyeng apa bilangnya, ngalem-ngalem lah sih mungkin.
karena berhubung sudah punya anak, jadi dia harus bekerja keras untuk anaknya. Nyampe di Hong Kong guys, jaga anak itu umur 1 tahun samalah dengan anaknya itu sama. Otomatis kan dia semestinya seperti menjaga anak sendiri gitu guys ya. Mungkin karena jaga anak sendiri itu juga nggak bisa ya, yang jaga anaknya kan dari lahir itu kan ibunya, namanya masih muda guys, masih anak-anak lah, masih baru lulus dari SMA langsung nikah punya anak kan, gimana mau ngomong anak itu lo masih kurang pengalaman. Jadi dia jaga anak di sini juga umurnya 1 tahun juga lah, hampir mirip lah gitu. Ternyata guys, majikannya dapat yang rewel sekali. Ya memang begini kalau di Hong Kong itu kalau jaga anak ya, aku ini pengalaman juga. Wah, semuanya tuh serba bersih guys, serba steril. Pokoknya cerewet banget kalau jaga anak, karena apa-apa harus ya, memang semuanya dimanapun ya memang harus bersih memang. Tapi terkadang di Hong Kong ini majikannya tuh over guys, terlalu apa ya, kemencong terlalu cerewet lah untuk anaknya. Pokoknya anaknya kena nyentuh sofa saja, yang namanya pembantunya dimarahin. Sama aku juga seperti itu dulu. Wah, tertekan batin lah. Dan ini TKW yang baru ini seperti itu majikannya, dan super pelit. Maksudnya bukan pelit ya, memang aku sudah bilang pokoknya ya di Hong Kong itu, kerja di Hong Kong itu semuanya enak, cuma satu yang tidak enak, majikannya tepak-tepakan guys. Bener ini, majikannya itu kebanyakan rewel banget majikan Hong Kong ini. Tapi kan aku bilang juga tidak semuanya majikan Hong Kong mau fun seperti itu. Tapi kan namanya ikut orang ya, memang begitu. Nggak ada yang namanya ikut orang tuh enak. Semuanya ikut orang ya, perintah-perintah, dipaitu, pokoknya apa-apa tidak benar. Yang namanya majikan berkuasa guys, apapun yang kita lakukan itu salah, walaupun kata kita tuh benar ya, kata majikan berhak bilang salah ya, memang karena dia gerakan, dia yang membayar, jadi tuntutan itu banyak gitu. Apalagi ini anak ini dari awal saja dari Indonesia, sekarang baru aja dia digaji 5.000. Ya bener aja kalau rewelnya gitu, apalagi belum pernah kemana-mana dan belum pernah pengalaman untuk jaga anak. Ya inilah, dia bilang majikannya itu katanya apa-apa salah, yang dilakukan si anak ini salah. Pokoknya kayak nyuci itu botol dot itu kan sudah diajarin, dipraktekin sama anak itu, sama mbak ini yang baru ini. Ngoceh lagi guys, majikan ini ngoceh wis. Pokoknya buka mata buka mulut, itulah memang tradisi kayak ya. Bener guys, aku juga pengalaman seperti itu. Aku juga merasakan, mbak ini cerita sama aku tuh merasakan bagaimana dia geraknya di dalam rumah itu, betapa tertekannya. Ya memang iya, tapi mau gimana lagi, aku menyaranin dia untuk sementara jangan berbuat apa-apa. Maksudnya itu harus betah dulu, hanya 3 bulan.
kan itu kalau sampai satu di intermittent atau ngebreak itu sudah cacat bagi pribadi dah guys. Cacatnya itu sudah kayak punya stempel kelakuan tidak baik gitu loh guys. Makanya si anak ini terus saja bilang sama aku, curhat. Dia katanya nggak betah, terus tidurnya jam 11 atau jam 12 katanya. Jam 11 tuh masih eh, belum apa-apa katanya guys, gitu pokoknya. Berarti kan ini kisahnya kayak mirip lah dengan aku dulu seperti itu guys, beneran ini. Setelah itu guys, aku guys adik ini uh, temen anak baru ini bilangnya nggak kuat, kan minta solusi. uh, aku terangin jangan sampai ngebreak atau notice, jangan, karena kan masih baru di Hong Kong, hanya 3 bulan, dan anak ini minta pulang terus sama agentnya karena kayaknya sudah tidak kuat tekanan batin. Kan gini toh, kalau potongan masih belum selesai itu ngebreak, itu kan bahaya ke kita sendiri. Lebih baik tetap stay di majikan itu, apapun yang terjadi, yang penting tidak mukul. Kalau masalah cerewet-cerewet itu memang sudah biasa, ikut orang tuh sudah biasa seperti itu guys, gitu ya. Pokoknya cari titel dulu lah, titel finish. Kalau nanti finish kan pena. Kalau cari majikan lagi tuh mudah sekali. Tapi kalau ngebreak sekarang harus pulang ke Indonesia dulu, nggak seperti dulu lah. Pokoknya sekarang ini maafan guys ya lah, mbak ini sudah nggak kuat, anak yang baru ini sudah nggak kuat di majikannya. Dia ingin pulang-pulang ke Indonesia, mau kembali ke Indonesia. Ya nggak bisa lah, kan ini kan habis, sebelum masih belum habis potongan satu, yang kedua kan ribet lah, nanti urusannya ribet. Makanya kalau mau ke luar negeri kerja dimanapun itu harus benar-benar difikirkan, harus kuat mental, harus setel gendeng lah, maksudnya jiwanya itu harus benar-benar siap. Dan kita tuh harus sadar diri, kita itu harus menerima dan menyadari bahwa aku memang pembantu ya, memang tugasnya, kewajibannya ya seperti ini, dan majikan berhak untuk memprotes atau menegur kita. Itu protes ya memang iya sih, kalau ditegur setiap hari kan memang nggak ada cocok ya, nggak ada benarnya ya, memang risih lah telinga ini. Tapi mau gimana lagi, masih baru ya, diem aja dulu, diem sampai finish. Punyalah pikiran seperti ini, harus menyadari gini, iya ya, aku ini pembantu, apapun yang terjadi aku akan terima. Yang penting tidak keterlaluan seperti mukul, menjubit atau ke fisik lah, terima aja, yang penting bukan ke fisik. Itu sudah hal-hal yang lumrah lah, cerewet itu sudah hal yang lumrah gitu. Tapi kalau menyentuh fisik, dipukul atau gimana, itu yang harus lapor ke agent gitu loh. Nggak ada majikan yang nggak cerewet, itu beneran ini. Karena apa, aku juga yang sudah lama di sini ya, majikan aku ya kalau kesini rewel, sama bili bala kucrut, itu sudah sama gitu loh. Jadi untuk mendapatkan label finish, kita tuh harus benar-benar tunggu sebentar saja. Wis kari kadung nang Hong Kong gitu loh, eman-eman
kamu tuh perjuangannya di PT itu sangat menguras waktu, pikiran, dan tenaga. Ya kan, berapa bulan tidak punya penghasilan gitu. Eman-eman sangat disayangkan perjuangan itu di PT itu. Kan sudah tahu bagaimana hidup di PT, bagaimana masuk di PT itu. Kalau aku dulu ya ngenes gitu loh. Jadi harus punya pikiran apapun yang terjadi akan aku lakukan. Yang penting tidak mukul, tidak nyubit atau melukai fisik, itu sudah hal biasa, hal sudah apa, hal lumrah lah. Cuma rewel cerewet masalah cangkemku wis biasa gitu ya. Jangan sampai ngebreak, apalagi hanya pemula. Ayo cari pengalaman yang lebih. Berarti Tuhan itu memberikan kamu itu pengalaman agar kamu tuh tahu, oh iya ya begini ya ikut orang, oh iya ya begini ya ikut orang. Apa ya, ikut orang itu gak ada benarnya, gak ada. Kan apa, orang tua bilang tuh dulu ya, benar itu ada 3 guys. Ini aku kasih tahu ke kamu ya, adikku yang cantik, biar kamu tuh betah di Hong Kong. Benar itu ada 3, benar kata Tuhan, benar kata orang. Yang ribet ini benarnya sendiri. Kalau sudah kamu itu sudah merasa benar, melakukan sudah benar, sampai kapanpun kamu itu tidak bisa ditegur orang lain. Kan menangi dewe, beneri dewe katanya gitu ya. Yang bahaya tuh benarnya sendiri. Kamu sudah, jadi kamu tuh tidak punya pemikiran, iya aku memang salah, besok aku akan perbaiki. Nah, kamu tidak punya seperti itu tuh bahaya gitu loh. Berarti kamu tuh harus sadar diri bahwa ikut orang itu gak ono beneri. Walaupun katamu tuh bener 100%, kata orang itu gak bener. Ya itu memang orang berhak toh, berhak kan menilai kita tuh, berhak ya, hak dia untuk menegur kita, itu hak dia. Tapi kembali lagi sama diri kita sendiri, perbaiki diri, sadar diri, dan sadar posisi. Jangan terlalu ikuti egonya. Kalau hanya masalah rewel cerewet gini tuh, apa, inginnya mau keluar, ingin pulang ke Indonesia, mau jadi apa gitu loh, maksudnya mau jadi apa. Janganlah ikut siapapun, ikut orang tua pun ya seperti itu, jangan ya. Aku kasih saran sama temanku itu, jangan pulang ke Indonesia, tetaplah bertahan di situ. Ya memang begitulah majikan. Ingin apa ya, gimana caranya agar hati kita tuh nggak terlalu sakit, bilang begini saja, mohon maaf Nyonya, besok lain kali saya tidak akan mengulangi lagi, dan kasih tahu caranya bagaimana, gitu sudah cukup. Mohon maaf, bilanglah mohon maaf tuh Enci, udah gitulah ya. Memang pemula, mau gimana. Kalau pemula yang pintar masak ini, apa, pemula yang pintar masak dan memang suka sama anak, itu bisa mengatasi semua. Tapi kalau memang masih nggak bisa apa-apa, ya harus sadar diri lah, harus perbaiki diri, dan jadikanlah sesuatu yang terjadi hari ini itu menjadikan pengalaman di masa depan nanti gitu loh, sehingga tidak mengulangi lagi gitu ya. Oke, untuk temanku itu yang sabar, teruskan di majikan itu, jangan ngebreak, sayangkan dirimu, sayangkan waktunya. Dan untuk teman-temanku semua, pesan untuk dengan cerita ini, kejadian ini bisa diambil positifnya, buang negatifnya, dan jadikanlah pelajaran bahwa ikut majikan itu enggak apa ya, ikut majikan itu ya memang begitu,
harus kita terima apapun yang majikan tegurkan sama kita, ditegur apapun ya harus terima, harus perbaiki diri gitu. Ikut majikan dimanapun ya seperti itu. Gak ada majikan itu yang perfect, nggak ada. Sebaik-baiknya majikan masih ada yang menyelekit di hati. Oke, guys, cukup sampai di sini dulu cerita aku tentang TKW Hong Kong yang baru datang dari Indonesia, yang sudah nggak kuat dimajikan ingin pulang lagi. Jangan ya, jangan. Pertahankan dulu sampai finish 2 tahun. Setelah itu pindah majikan. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai di sini dulu cerita aku, dan sampai jumpa di cerita-cerita TKW selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.